kita lanjut saja ya. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar, tapi sebelumnya ya, kalian harus mungkin Bapak perlu ingatkan lagi, kalian harus ingat kembali yaitu istilah-istilah dalam bentuk aljabar. Ini contohnya bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu terdiri dari beberapa buah suku, ya, suku. Kemudian suku-sukunya itu ada yang memuat variabel, ada yang tidak, ya. Mungkin kalian masih ingatnya suku? Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Pada bentuk aljabar ada istilah variabel. Ada yang tahu variabel? Variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang nilai dari bilangannya belum kita ketahui. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Di sini berarti kita cek saja ada huruf apa saja. Ada huruf X, ada huruf Y. Berarti variabelnya X dan Y. Yang kedua ada lagi yang disebut dengan konstanta. Konstanta itu adalah suku yang terdapat pada bentuk aljabar yang dimana suku tersebut tidak mengandung variabel. Ini suku yang pertama 2x kuadrat ada variabelnya x ya. Kedua ada xy. Ketiga ada, keempat, kelima ada. Ini yang keenam. Nah, ini yang keenam ini tidak mengandung variabel atau tidak memuat variabel, maka konstantanya itu adalah 5. Paham ya? Kemudian ada juga yang disebut dengan koefisien. Koefisien itu faktor dari suku pada bentuk aljabar yang mengandung faktor konstanta dari suku pada bentuk aljabar yang mengandung variabel. Maksudnya faktor konstanta teh ketika bilangannya ya. Jadi bilangan, bahasa mudahnya gini, bilangan yang ada di depan variabel. Contoh misalkan koefisien dari x kuadrat, berarti bilangannya itu adalah 2. Karena 2 ini merupakan faktor konstanta dari 2x kuadrat ya. Oke. Kemudian koefisien dari contoh yang keduanya, koefisien dari y kuadrat, kita cari terlebih dahulu suku yang mengandung y kuadrat ini ya. Koefisiennya berapa? Tidak ada angkanya. 0, bukan ya, bukan 0. Ingat, ketika tidak ada angkanya di depan variabel sesuai kesepakatan, itu maknanya ada angka 1 ya. Jadi sebenarnya di sini ada angka 1. Berarti koefisien dari y kuadratnya 1. Bukan 1. Ingat, ini ada tanda kurang. Jadi kita anggap koefisien dari y kuadrat itu adalah min 1 atau negatif 1 ya. Paham? Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan banyaknya suku. Nah, banyaknya suku. Berarti kalian harus paham suku. Suku pada atau dalam bentuk aljabar adalah yang terdiri dari variabel atau konstanta yang dipisahkan dengan tanda jumlah penjumlahan, yaitu tanda tambah dan tanda pengurangan. Jadi ini yang disebut suku. Segini ini suku-suku ya. Nah, ini suku, ini juga suku, ini juga suku. Jadi ada berapa buah suku? Ini lihat tanda pemisahnya ya. Pemisahnya itu di sini ada tanda tambah, penjumlahan atau pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 buah suku. Nah, biasanya disebut dengan banyak sukunya 6 atau 6 suku ya. Nah, termasuk bentuk aljabar 6 suku. Nah, selanjutnya atau suku 6 ya, bentuk aljabar suku 6. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan suku-suku sejenis. Apa itu suku-suku sejenis? Suku tadi udah tahu ya. Sejenis itu artinya suku-suku yang mengandung variabel atau memuat variabelnya sama dan pangkat dari variabelnya juga sama. Oke. Contoh misalkan di sini xy ya. Variabelnya ada x dengan y. Ini xy.
variabelnya ada X dengan Y, tapi ini Y-nya kuadrat. Nah, berarti ini dengan ini tidak sejenis, karena di sini Y-nya pangkat 1, ini Y-nya pangkat 2. Berarti pangkatnya tidak sama. Yang sejenis dengan yang mana? Ini ada XY, ini ada YX. XY dengan YX sama tidak? Variabelnya sama, X pangkat 1, di sini juga X pangkat 1, Y-nya pangkat 1, di sini juga Y pangkat 1. Jadi ini dengan ini adalah suku yang sejenis. Oke, jadi suku sejenis itu XY dan 4YX. Karena XY dengan YX itu sama saja. Oke ya, paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung, yaitu terlebih dahulu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, terlebih dahulu perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan di kebun binatang A terdapat 3 ekor burung dan 2 ekor unta. Di kebun binatang B misalkan terdapat 4 ekor burung dan 3 ekor unta. Nah, maka ketika kita gabungkan kebun binatang A dengan kebun binatang B, maka jumlah burungnya ada berapa? Berarti ada berapa burung? Ada 7 burung dan 5 ekor unta. Betul ya? Tapi perhatikan ilustrasi yang kedua. Misalkan di kebun binatang C terdapat 10 burung. Di kebun binatang D ada 5 ekor unta. Maka ketika digabungkan kebun binatang C dengan kebun binatang B jadi berapa? Berapa? 15 burung unta. Betul tidak? 15 burung unta. Tidak ya? Masa untanya menjadi burung unta? Gak mungkin kan? Berarti tidak seperti ini. Ini salah ya. Berarti jawabannya berapa? Yang betul adalah ya tetap saja ya 10 burung dan 5 unta. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita menjumlahkan ya, itu harus sejenis. Yang kita jumlahkan itu harus sejenis. Burung dengan burung, unta ya dengan unta. Ini ketika tidak sejenis ya ditulis lagi saja dua-duanya. Kita tinggal tambahkan saja tanda tambah atau kalau dalam bahasanya dan ya. Jadi 10 burung dan 5 unta. Bisa dipahami ya? Jadi untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu kata kuncinya kita jumlahkan dan kurangkan saja yang suku-suku yang sejenisnya. Ketika tidak ada suku yang sejenis ya sudah kita tidak bisa menyederhanakan lagi ya bentuknya, berarti sudah selesai. Oke? Bisa dipahami ya? Contohnya misalkan ada soal seperti ini. 15x dikurangi 10 dikurang 8x dikurang 7. Ini ada suku-suku sejenis, sudah Bapak sampaikan sebelumnya adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama ya dengan pangkat yang sama. Nah, berarti yang sejenis yang mana? 15x itu sejenis dengan ini ya, min 8x. Nah, berarti ini bisa kita satukan. Nah, karena sejenis 15x dengan minus 8 atau dengan negatif 8x itu jika dijumlahkan itu berapa? 7x ya. Jadi ini hasilnya 7x. Yang bawah, yang satunya lagi ini sama-sama konstanta ya. Berarti bisa kita satukan, sama-sama tidak mengandung variabel atau tidak memuat variabel. Berarti negatif 10 dengan negatif 7 itu kalau dijumlahkan negatif 17. Sehingga hasilnya adalah 7x dikurang 17 karena ini tandanya negatif. Sudah, ini bisa disatukan tidak? Tidak, karena ini tidak sejenis, berarti tidak bisa kita satukan. Berarti jawabannya sudah sampai di sini. Ini sudah selesai. Bisa dipahami ya? Oke. Contoh yang kedua ya.